Hai guys, kami mengucapkan Selamat Hari Raya. Shalom, selamat pagi. Buat bapak-bapak di SIB Victorious, kami mengucapkan Happy Father's Day. Hai Dedi. Hai Dedi. Hai, selamat hari Apai kagainuan Dedi. Selamat hari Apai. Tuhan berkat. Tuhan berkat. Awak kena terus tetap gerai, terus tetap banteng. Amin. Bergulai, ngau kami. Terima kasih Dedi, labanuan selalu nyukung kami dalam pengawal kami. Dalam setiap perkara, dalam setiap hal, Nuan tetap bergulai dengan kami. Terima kasih Mega, laban Nuan udah jadi apai menggau nilai kami dalam ruang bilik kami Mega. Terima kasih Dedi, Tuhan berkat kepada Bapak, kepada Ivan. Terima kasih Bapak kerana menerima kami, menerima saya terutamanya sebagai menantu. Terima kasih kerana Engkau telah menghadirkan kami di dalam kehidupan Engkau dan selamat hari Bapak. Selamat hari Bapak. Tuhan memberkati supaya Amin. terus tetap sehat dan kuat. Yes. Amin. Thank you Bapak. Dan kepada Pastor Edwin, terima kasih kerana sudi menjadi Bapak rohani kami dalam memimpin kami dalam pertumbuhan iman kami. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Amin. SIB Victorious, Shalom semuanya. Hari ini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Happy Father's Day kepada semua yang bergelar ayah di SIB Victorious. May God bless you all. Hai. Shalom kepada semua jemaat SIB Victorious. Saya Del. Saya ingin mengucapkan selamat hari Bapak kepada Bapak yang di surga dan kepada semua bapak-bapak di SIB Victorious. Sarang Happy Father's Day. Hari ini sempena Father's Day nih kan, saya mau ucapkan Happy Father's Day, tapi macam ada yang kurang. Oke, tunggu. Oke, baru ngam sikit. Nice. Oke, kami ingin mengucapkan Happy Father's Day kepada Daddy dan semua Di SIB Victorious. Oke, fisiki. Love you, Daddy. Menja. Hai semua, saya ingin mengucapkan Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak yang ada di SIB Victorious. Saya mengucapkan selamat hari Bapak. Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur karena sekali lagi pada minggu ini kita dapat beribadah online bersama-sama. Walau dimanapun kamu berada saat ini, sama ada di dapur kah, di tempat tidur kah, tidak kisah dimanapun. Yang penting pada saat ini kita persiapkan hati kita masing-masing untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk tutup mata dan tunduk kepala. Saya akan memimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan atas pimpinan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Bahkan sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walau sesulit apapun keadaan kami Tuhan pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Bapa selalu menjaga, selalu melindungi kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap kami Tuhan. Pada hari ini, bila Tuhan Engkau yang terus memberikan kami hati yang setia Tuhan untuk melayani Engkau, hati yang setia untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarpun Tuhan masalah ekonomi, masalah kesehatan Tuhan, biarlah semua itu Tuhan tidak menghalang kami untuk terus datang menyembah dan memuji Engkau Bapa. Bapa di syurga, ini kami Tuhan, kami siap untuk
menyembah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau pada pagi ini Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang berbeza Tuhan, bukan di gereja Tuhan, tetapi Bapa, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau mendengar suara hati kami ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah online kami ke tangan Engkau Tuhan, dari awal sehingga akhir ke tangan-Mu ya Bapa. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga Tuhan,
Terima kasih buat pagi hari ini sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengiringi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Kau tetap ada Tuhan Yesus. Pagi sekali lagi Tuhan kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Membawa hati kami itu lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu Ku masuk
Terima kasih Tuhan, mengikutimu Bapa. Haleluya. Ini kami sekali lagi Tuhan Yesus, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, dan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa, Kau hadir Tuhan, Kau hadir Bapa Yesus, Yesus, hanya yang kami sembah, muliakan nama-Mu Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih melemah hidup kami Bapa. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu Tuhan Yesus. Kamu jaga langkah kami Tuhan Yesus. Walaupun yang kami hadapi Tuhan, kondisi yang kami hadapi Tuhan Yesus, kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya, kami mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus untuk ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Siapapun yang kami sedang menonton Tuhan Yesus, sedang mendengar Tuhan Yesus, hari ini kami Bapa, kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus sedang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau setia Yesus, Kau yang kami sembah Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Muliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bapak sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Bukakan hati kami Tuhan. Biarlah kami terus setia untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dan kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa. Dan ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari kita semua katakan amin. Shalom Jemaat SIB Victorious, apa kabar semua? Saya berharap supaya saudara-saudari dalam keadaan yang kuat dan sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan. Dan doa kami selama ini supaya seluruh jemaat Tuhan, termasuk di SIB Victorious, dalam keadaan yang terus kuat di dalam Tuhan. Memang suatu masa yang sangat panjang untuk kita, khususnya dalam masa PKP, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas dengan apapun cara, sehingga pada hari ini sekali lagi saya dapat bertemu dengan saudara-saudari, khususnya dapat berkongsi dengan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di SIB Victorious. Saya ingin berterima kasih kepada Pastor Edwin dan kepimpinan SIB Victorious yang memberi kesempatan bagi saya berkongsi kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab SIB Victorious sampai hari ini terus bersemangat, terus kuat, terus ada kerinduan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mau terus beribadah meskipun tidak seperti sedia kala, tetapi ada banyak cara Tuhan memimpin kita untuk dapat bertemu seperti pada kali ini. Dan saya bersyukur sebab ada kesempatan berkongsi kebenaran firman Tuhan secara khusus. Tema bagi jemaat Tuhan atau gereja SIB Victorious itu gereja yang bertumbuh. Dan saya mau berkongsi dengan kita dengan tema firman Tuhan pagi ini, yaitu gereja yang bertumbuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang kita sudah lalui. Ada banyak kenangan, ada banyak cerita, ada banyak peristiwa, ada yang pahit, ada yang manis, dan berbagai macam emosi yang kita sudah lalui, khususnya di SIB Victorious. Tetapi sampai hari ini ada bukti-bukti yang sangat jelas bahwa jemaat ini bertumbuh dan tidak akan bertumbuh sampai kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kedua kali. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 16. Efesus pasal yang keempat dan ayat yang 16, saya baca dengan suara yang kedengaran. Saya akan baca firman Tuhan ini dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun di dalam kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini berbicara tentang keutuhan tubuh Kristus. Berbicara tentang gereja Tuhan, berbicara tentang jemaat, berbicara tentang satu kumpulan yang dipanggil sebagai jemaat Tuhan. Itu dipanggil sebagai eklesia yang dulu hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sifatnya adalah bertumbuh, tidak berhenti untuk bertumbuh. SIB Victorious, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah gereja yang tidak akan berhenti bertumbuh, terus-menerus bertumbuh sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini berbicara tentang yang mengikat tubuh Kristus itu adalah kasih. Dan luar biasa sebab dikatakan di sini, daripadanya lah seluruh tubuh, dari Tuhan gereja, seluruh gereja ini wujud. Dan yang menarik adalah rapi tersusun, kemudian diikat menjadi satu oleh pelayanan. Sangat tersusun, kemudian kita diikat rapi dengan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada jemaat seluruhnya, kepada SIB Victorious, mulai dari hamba Tuhan, kemudian para pemimpin gereja, jemaat Tuhan, ketua-ketua kelompok sel. Tuhan menyusun kita dengan tepat untuk berfungsi supaya gereja ini bertumbuh. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kemudian sesuai dengan kadar pertumbuhan yang diberikan oleh Tuhan.
dan kita membangun di dalam kasih. Jangan lupa bahwa kasih Tuhan adalah sempurna. Kasih yang mengikat kita, mempersatukan kita. Nanti kita akan lihat bagaimana kita dapat berperan, bagaimana kita berfungsi supaya gereja SIB Victorious terus bertumbuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam masa yang singkat ini, saya ingin berkongsi kepada jemaat seluruh SIB Victorious tentang peranan kita sebagai jemaat Tuhan untuk gereja ini bertumbuh. Apakah peranan-peranan yang patut kita mainkan atau bagaimana kita berfungsi supaya gereja ini bertumbuh? Sangat penting. Kalau jemaat mengerti peranannya, pasti gereja itu akan bertumbuh dengan lebih baik dan lebih dekat kepada Tuhan. Ada 3 peranan jemaat Tuhan bagi gereja yang bertumbuh. Peranan yang pertama adalah tangkap visi Tuhan. Kita harus menangkap apa isi hati Tuhan. Itu di dalam ayat 15. Ayat 15 berkata begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis firman Tuhan surat ini kepada jemaat di Efesus supaya kita berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih kita dan kita bertumbuh di dalam segala hal kepada Tuhan. Ini sangat penting. Kita bertumbuh atau gereja bertumbuh itu untuk Tuhan, bertumbuh dalam segala hal kepada Dia, ke arah Tuhan yang adalah pemilik gereja dan kepala dari gereja ini. Kita tidak mau bertumbuh semata-mata karena seseorang. Kita tidak mau bertumbuh sebab nama kita SIB Victorious. Kita tidak mau bertumbuh sebab kita ada hamba Tuhan yang melayani kita. Kita tidak mau bertumbuh sebab organisasi kita adalah SIB Semenanjung. Tapi kita mau bertumbuh sesuai dengan visi Tuhan, yaitu kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Tuhan. Itu penting. Bukan ke arah siapa-siapa, tapi kepada Tuhan. Itulah visi Tuhan. Itulah isi hati Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan kepada jemaat Tuhan di SIB Victorious. Visi ini kita harus tangkap. Kalau jemaat tidak dapat menangkap visi Tuhan ini, maka boleh jadi kita akan bertumbuh ke arah yang lain. Boleh jadi kita bertumbuh tetapi tidak mencapai destiny Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus menangkap visi Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita menangkapnya? Pertama-tama, tangkaplah visi Tuhan ini dari pastor dan pemimpinmu. Jangan menangkap visi untuk SIB Victorious, jangan menangkap visi Tuhan untuk pelayanan ini, untuk jawatan atau untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu dari tempat lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya sedikit sedih beberapa hari lepas atau beberapa minggu yang lepas. Ada orang mencadang kepada saya supaya SIB Semenanjung kita seperti gereja ini. Kemudian dia sebutlah satu gereja. Oh, saya tahu, saya sadar gereja yang dirujuk itu adalah gereja yang sangat baik, gereja yang mampu, gereja yang jauh lebih maju berbanding SIB atau gereja yang lain. Tetapi pertanyaan saya, apakah visi Tuhan untuk SIB itu sama dengan visi Tuhan dengan gereja lain? Demikian dengan jemaat Tuhan di SIB Victorious. Jangan ambil visi Tuhan untuk gereja lain. Tuhan ada visi tersendiri bagi jemaat SIB Victorious, yaitu bertumbuh dalam segala hal, kata firman Tuhan, ke arah Dia, untuk memuliakan Dia, Yesus Kristus, yang adalah kepala bagi gereja ini. Jadi bagaimana kita menangkapnya? Dengarkan visi Tuhan melalui hamba Tuhan yang melayani engkau. Mereka adalah pastormu, mereka adalah pemimpin gereja, mereka adalah ketua jabatan pelayanan, mereka adalah ketua kelompok sel. Dengarkanlah mereka.
Jangan dengar visi itu dari tempat lain. Kalau kamu dapatkan visi untuk pelayanan SIB Victorious dari tempat lain, dari gereja lain, maka visi Tuhan untuk SIB Victorious itu tidak akan tercapai. Di firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, atau di dalam Alkitab ada sejarah di mana Tuhan mengarahkan bangsa Israel supaya menawan balik, ambil tempat atau tanah Kanaan. Dan visi itu disampaikan Tuhan kepada Musa. Kemudian Musa turunkan visi itu kepada Yosua. Visi itu sampai kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan kalau kamu membaca kitab Yosua, kamu dapat melihat bagaimana akhirnya mereka menakluki tanah Kanaan itu. Perhatikan, visi itu datang dari Tuhan, tidak langsung kepada rakyat orang Israel. Tidak langsung terus kepada Yosua, tapi kepada pemimpin pertama-tama mereka, Musa, kemudian diturunkan kepada Yosua dan kepada jemaatnya atau kepada orang-orangnya atau rakyatnya. Dan akhirnya mereka menakluki atau merebut tanah Kanaan itu. SIB Victorious harus ingat, jemaat Tuhan, Anda atau engkau dapat visi itu melalui hamba Tuhan, para pemimpin yang bersama denganmu. Saya mendorong Anda, berperanlah di dalam gereja ini dengan menangkap visi dari Tuhan. Visi itu dari pemimpin Anda. Visi itu Tuhan beri kepada para pastor dan pemimpin yang melayani engkau. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya tidak bermaksud supaya jemaat Tuhan di SIB Victorious menangkap visi yang berbeza dari visi SIB Semenanjung. Tetapi saya mendorong supaya dari visi yang Tuhan beri kepadamu pada hari ini untuk SIB Victorious akan menyokong penuh dan juga mencapai destiny dan maksud visi misi SIB Semenanjung. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah peranan kita. Peranan yang pertama bagi jemaat Tuhan di SIB Victorious adalah tangkap visi Tuhan dan dengarkan visi itu melalui pastor dan para pemimpin yang Tuhan utus kepadamu pada hari ini di SIB Victorious. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, peranan yang kedua adalah membawa kesatuan. Jemaat harus membawa kesatuan. Sebab kalau kita tidak membawa kesatuan, jangan-jangan kita membawa perpecahan. Kesatuan bagi gereja adalah kunci utama ataupun juga penyebab utama bagaimana gereja itu bertumbuh. Kita boleh bertumbuh lebih besar, kita boleh bertumbuh jauh lebih hebat dari orang lain, tapi tanpa kesatuan kita akan hancur. Meskipun jemaat sedikit, meskipun kita kecil, tapi kalau ada kesatuan kita jauh lebih hebat berbanding jumlah yang besar tapi tidak ada kesatuan. Kesatuan ini penting. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kamu atau kita ada di sini bukan karena kebetulan. SIB Victorious, jemaat SIB Victorious ada pelbagai suku. Kamu sudah membuktikan kesatuan itu. Ada orang dari Sabah, ada orang yang daripada Sarawak, mungkin ada yang datang dari Semenanjung ini, atau dari negara yang lain seperti Indonesia. Sekarang kamu beribadah di sini, dan kamu dapat visi yang sama. Itu karena ada kesatuan. Bawalah kesatuan itu dalam pelayanan. Jangan biarkan kuasa kegelapan mempengaruhi kita untuk memecah belahkan. Tapi bersatulah di dalam Tuhan. Ayat 13, saudara yang kasih Tuhan, saya mau baca. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Perhatikan ayat ini. Kita mencapai kesatuan iman, ayat 13. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kesatuan atau unity adalah buah dari kesatuan iman. Unity atau kesatuan kita dalam jemaat, dalam gereja ini adalah hasil dari kesatuan iman. Jadi kalau kita mau membawa kesatuan, jangan terus berpikir, oh saya mau bersatu. Tapi perhatikan baik-baik kerohanian dan imanmu bagaimana. Ayat firman Tuhan berkata, supaya kita mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi sekali lagi dengarkan firman yang disampaikan oleh pastormu, supaya pengetahuan kita tentang Tuhan itu adalah dengan cara yang benar. Ini adalah langkah yang kedua, bagaimana kita membawa kesatuan. Yang langkah pertama itu adalah kesatuan iman. Kemudian kita mengenal Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Dan kita semakin bertumbuh dewasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umur yang belum dewasa boleh saja dengan mudah bersatu. Dan semakin bersatu. Tapi kesatuan itu tidak kuat. Tapi Anda boleh perhatikan kalau jemaat yang dewasa secara rohani dan membawa kesatuan, kesatuan itu semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan biarkan iblis merosakkan kesatuan. Sebab tanpa kesatuan kita tidak akan sampai kepada destiny Tuhan, yaitu bertumbuh dalam segala hal kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan kita tentang kesatuan ini, yaitu kesatuan akan menghancurkan pekerjaan iblis. Saya mau ulang, kesatuan akan menghancurkan pekerjaan iblis. Kesatuan akan mematahkan segala tipu daya iblis. Kesatuan akan menghancurkan segala strategi iblis untuk merusakkan jemaat SIB Victorious. Bersatulah dalam Tuhan dengan iman yang sama, dengan pengenalan Tuhan yang benar, kemudian dengan kedewasaan rohani yang sama di dalam gereja ini, supaya kita dapat melakukan segala sesuatu pelayanan dengan hati yang murni, tulus, ikhlas, dan mau bersatu di dalam Tuhan. Peranan yang ketiga adalah terlibat dalam pelayanan. Ayat 11 dan ayat 12 saya mau baca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan SIB Victorious, kamu bukan ada di sini karena faktor manusia, bukan karena kebetulan, bukan karena sebab kamu bekerja di sini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sekarang kamu bekerja di area Dengkil, Cyberjaya, Putrajaya. Tapi semua itu atas kedaulatan Tuhan. Kalau kamu ada di SIB Victorious, bukan kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan. Terlibatlah dalam pelayanan. Jangan sekali-kali berpikir, oh, saya tak perlu terlibat pelayanan. Saya jemaat biasa, saya datang gereja itu sudah cukup. Tidak. Sebab Tuhan ada rencana bagi engkau. Ayat ini berkata, bagi Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ini semua jabatan-jabatan pelayanan. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau kita mau melihat gereja ini bertumbuh, tubuh Kristus ini berkembang, membangun, kita tidak ada pilihan. Kita harus terlibat dalam pelayanan. Kita tak boleh bergoyang kaki dan kita tidak boleh berkata, biarlah tugas saya ada orang lain yang ambil. Mungkin kita ada banyak alasan. Kita berkata, oh saya tiada pengalaman, saya masih muda, saya tidak tahu apa-apa. Buatlah apa saja alasanmu untuk tidak terlibat pelayanan. Tapi hakikatnya Tuhan memanggilmu untuk melayani di SIB Victorious. Kalau kamu ada beribadah di SIB Victorious. Saya terkejut bila Pastor Edwin beritahu dengan saya, nanti kalau kamu sudah rekam video ini, kamu boleh antar atau email kepada saudara atau brother Lewi. Dalam hati saya, oh Lewi yang buat video. Kemudian saya tanya dia, Lewi ada di Cyberjaya, di Semenanjung atau di Sabah? Kemudian dia cakap, oh dia berada di Sabah. Wow, luar biasa. Walaupun brother Lewi tidak ada di sini, dia berada di Sabah, tapi dia masih berfungsi dan dia melayani. Inilah panggilan Tuhan untuk brother Lewi.
jemaat Tuhan di SIB Victorious, Tuhan juga ada panggilan untukmu. Apapun situasi, kita tak boleh lagi berkata, oh saya jauh, saya tidak tahu, saya tidak ada kemahiran. Ada banyak alasan, tetapi Tuhan punya panggilan khusus bagi kita supaya kita terlibat di dalam pelayanan. Saya rindu supaya apapun pelayanan yang kamu dipercayakan Tuhan kepadamu, itu adalah sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan beri kepadamu. Tuhan yang melengkapi. Kalau Tuhan sudah memanggilmu, Tuhan akan melengkapi. Mungkin masih ada ketidaksempurnaan. Itu betul, itu memang benar. Mungkin masih ada kelemahan. Ya, kita akui masih ada kelemahan. Tetapi Tuhan akan dimuliakan. Nama Tuhan akan dimuliakan apabila kita terlibat di dalam pelayanan. Kita juga tidak boleh berkata bahwa ayah ini terlalu berat. Majelis gereja sudah beri. Majelis gereja sudah melantik. Dan kita merasa sangat berat. Tapi saudara yang kasih Tuhan, itu bukan semata-mata perlentikan oleh majelis gereja, kepercayaan pastor kepadamu. Tetapi itu adalah panggilan Tuhan bagimu. Terlibatlah dalam pelayanan, sebab peranan yang ketiga ini akan membuat gereja ini mencapai destiny Tuhan, yaitu bertumbuh dalam segala hal ke arah Tuhan. Sebagai kesimpulan atau yang penutup saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa, jangan lalai untuk melaksanakan 3 peranan jemaat Tuhan bagi gereja yang bertumbuh. Yang pertama, tangkap visi Tuhan, isi hati Tuhan. Kemudian membawa kesatuan. Yang ketiga adalah terlibat di dalam pelayanan. Kalau kita dapat melakukan ketiga peranan ini, saya percaya SIB Victorious tidak akan sama. Kamu akan bertumbuh, kamu akan semakin kuat, kamu akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan SIB Victorious akan dikenal orang. Dulu sedikit, dulu kecil, tapi sekarang semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa supaya jemaat Tuhan di SIB Victorious diberkati Tuhan. Kalau kamu adalah pekerja, sama ada kamu sebagai kaki tangan kerajaan atau pekerja swasta, kamu adalah student atau suri rumah, atau kamu tidak punya pekerjaan saat ini, saya berdoa saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberkati kamu, Tuhan menjaga, memelihara kamu, dan berperanlah dengan 3 peranan penting ini, yaitu tangkap visi Tuhan, membawa kesatuan, dan terlibatlah dalam pelayanan. Ada banyak hal yang nanti Tuhan akan lakukan selepas kita melakukan bahagian kita dengan 3 peranan yang penting ini. Saudara-saudari, tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, kesempatan yang sangat baik ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki jemaat yang melakukan 3 peranan penting. Menangkap hati, isi hati-Mu Tuhan, menangkap visi Tuhan, membawa kesatuan, kesatuan yang akan membawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan, kesatuan yang akan menghancurkan pekerjaan iblis. Dan yang ketiga ya Tuhan, supaya peranan ini dapat terlaksana, yaitu kami terlibat dalam pelayanan. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan ya Tuhan, kami mau melakukannya itu dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepadamu. Bapak, saya berdoa bagi jemaat Tuhan SIB Victorious. Berkati mereka yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, yang bekerja di sektor swasta, student, atau yang belum punya pekerjaan. Apapun keadaan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan semua pemimpin gereja, para ketua-ketua kelompok sel, dan hamba Tuhan, pastor dan keluarganya yang melayani tempat ini, berkatilah, penuhilah mereka dengan kuasa-Mu. Berkati mereka ya Tuhan dengan kesehatan, perlindungan, dan juga berkat-berkat keperluan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat SIB Victorious. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita menyertai gereja ini, jemaat ini, dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.